Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Teman-teman sekalian, santri baru Pondok Pesantren Al-Khulafaur Rasyidun Kota Tasikmalaya, tahun ajaran 2025-2026, 1447 Hijriah 1448 Hijriah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala begitu banyak nikmat yang besar yang sepatutnya kita syukuri, ya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk hadir di kegiatan yang kedua kita, ya, dari kegiatan MPLP, yaitu pada hari Selasa ini kita akan mengikuti dua daurah, ya, atau dua kajian tentang adab. Ini adalah bekal supaya kita persiapan dalam menuntut ilmu nanti ke depannya. Dan para ulama, kebiasaan mereka sebelum mereka mempelajari ilmu, ya, mereka mempelajari adab terlebih dahulu. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak, yang mana beliau itu wafat tahun 181 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya beliau mempelajari adab itu selama 30 tahun, ya. Kemudian setelah itu beliau menuntut ilmu sekitar 20 tahun. Ya, jadi lama sekali, ya. Adab ini sangat penting untuk dipelajari sebelum kita mempelajari ilmu. Karena dengan adab, ya, kita akan beradab nanti dalam bentuk ilmu yang nantinya akan membuahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah bagi orang yang menuntutnya. Kalau ada poin-poin penting dicatat, ya, dicatat poin-poin pentingnya. Bantu belajar mengambil faidah dari kajian. Jadi jangan kajian 1 jam full, ya, kosong kertasnya, ya. Catat yang penting-penting itu dicatat, ya. Antum belajar ambil faidahnya. Jadi nggak mesti didiktekan lagi, ya. Kalau SD kan didiktekan, catat, ya, 1, 2, 3, ya. Kalau sekarang antum mulai tangkap apa yang disampaikan oleh pemateri, antum catat poin-poinnya, seperti itu. Karena nggak semua kajian itu didikte, ya. Nggak semua kajian itu didikte. Ada kajian-kajian yang sifatnya, ya, langsung memberikan faedah-faedah, ya. Tinggal kita ini bagaimana kecermatan kita dalam mengambil faedahnya. Yang cermat, yang fokus, banyak dia akan mengambil faedah. Yang bengong, blank dia, kosong kertasnya. Ya, seolah-olah 1 jam
gurunya nyampaikan materi, ya nggak ada apa-apa yang dapatkan. Nah, nanti anak cek ya catatannya ya, atau paling nggak anak catat, anak tanya nanti. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bersabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang sahih, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan masuk dalam kata muslim di sini adalah muslimat juga. Jadi masuk dalam keumuman kata muslim adalah muslimat juga. Ya. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi semua orang yang mengaku dia Islam. Ya, baik dia laki-laki maupun perempuan. Nah, tentang menuntut ilmu ini teman-teman sekalian ya, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi yang beliau itu wafat pada tahun 671 Hijriah. Beliau menjelaskan tentang hukum menuntut ilmu ini dari hadis ini. Bahwasanya tentang kata faridah di sini wajib, kata beliau ini ada dua macam. Ada dua macam kewajiban di sini. Yang pertama hukumnya wajib ain. Wajib ain itu berarti kewajibannya pada setiap individu, setiap kita ini. Setiap kita ini wajib menuntut ilmu ini. Paham? Ini wajib ain. Ya, wajibnya kepada setiap orang. Gak boleh ada di antara muslim yang tidak menuntut ilmu ini. Ini apa? Ini adalah menuntut ilmu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang wajib dia ketahui, ya. Yang mana dia tidak bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau seandainya dia tidak mengetahui ilmunya. Contoh ilmu tentang tauhid, ya, ilmu akidah, ilmu tentang salat, tentang zakat, tentang puasa. Nah, ini wajib dia ketahui. Bagaimana seorang muslim itu dia akan melaksanakan peribadahan kepada Allah Taala kalau seandainya dia apa? Enggak tahu ilmunya. Coba antum gimana caranya mau sholat tapi antum enggak berilmu tentang sholat? Bisa enggak antum sholat? Bisa enggak? Enggak bisa. Maka ini wajib ain. Setiap kita tuh wajib belajar sholat. Nah, seperti itu. Paham? Kemudian di sana ya, yang kedua itu ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Dia wajib juga tapi kifayah. Ya, kifayah itu maksudnya kewajibannya kepada orang-orang tertentu saja. Enggak setiap orang. Ya, jika ada orang yang sudah mempelajarinya dalam sebuah komunitas, ya, apakah itu kampung atau kota, ya, yang sudah ada orang mengerti tentang ilmu tersebut berkaitan dengan agama ini, maka cukup, ya. Muslim yang lain itu tergugur dari kewajibannya. Ya, seperti muslim lain tergugur dari kewajibannya. Jadi enggak setiap orang itu wajib mempelajarinya. Contohnya apa? Contohnya ilmu yang berkaitan tentang pelaksanaan hukum had misalkan, ya. Apakah itu kisos, cambuk, potong tangan dan lain sebagainya, ya. Kemudian tentang hukum waris, ya. Hukum waris, ya. Maka kalau seandainya ada orang yang sudah mumpuni tentang waris, yang lain gugur kewajibannya. Ya, tapi dianjurkan juga, ya, kita itu mempelajarinya, ya. Dan hukum-hukum yang lain yang itu tidak langsung mengena kepada apa? Tentang ilmu yang dibutuhkan untuk beribadah kepada Allah Taala. Nah, ini jadi intinya mau itu fardu ain atau fardu kifayah,
menuntut ilmu itu wajib. Maka kalau ada di antara kaum muslimin yang tidak menuntut ilmu syar'i, bahkan dia meninggalkannya acuh, ya maka dia dosa besar ya. Dosa besar. Dia sengaja menyengaja menjadikan dirinya itu bodoh terhadap agama, itu dosa besar. Ya. Karena saking wajibnya ini teman-teman sekalian, maka menuntut ilmu ini adalah suatu kemuliaan sangat besar ya. Dan dia menempati kedudukan yang sangat tinggi sekali. Ya, yang kedudukan tingginya itu tidak sebanding dengan amal apapun ya. Saking tingginya. Nah, sehingga kita sampai ke tadi ya, dari hadis tersebut dikatakan bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi pertanyaan, muslim yang mana? Muslim yang mana yang wajibnya? Ya semua muslim, apapun profesinya, berapapun usianya, ya maka dia wajib menuntut ilmu syar'i. Ya, maka ini mencakup seluruh individu muslim, baik dia itu sebagai orang tua, ya sebagai anak, sebagai pedagang, karyawan, ya dokter, dosen, profesor, polisi, tentara, apalagi semuanya wajib menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kita mengira bahwasanya menuntut ilmu itu hanya kewajiban santri saja, ustadz saja. Enggak ya, semuanya wajib belajar. Semuanya wajib belajar. Nah, terlebih misalkan pedagang ya, pedagang, selain dia ya berkewajiban mempelajari ilmu-ilmu yang wajib untuk beribadah kepada Allah, nah ada ilmu-ilmu yang dia wajib ketahui juga yang berkaitan dengan apa kegiatan perdagangan dia, yaitu apa, tentang fikih muamalah misalkan, maka dia wajib ya mempelajarinya. Baik. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, sebelum ya lebih jauh kita mempelajari tentang ilmu ya, maka wajib bagi kita mengetahui adab-adab ya yang harus kita tunaikan, harus kita laksanakan, yang harus ada pada diri kita ya sebagai penuntut ilmu syar'i. Agar apa? Agar ilmu kita itu barokah. Banyak orang yang menuntut ilmu itu ilmunya nggak barokah. Di antara tanda nggak barokahnya apa? Dia pintar dalam masalah agama, tapi kepintaran itu malah merusak ya, malah menyesatkan orang, tidak bermanfaat kepada dirinya, keluarganya, dan orang yang berada di sekitarnya. Betapa banyak dai-dai yang mereka memiliki hafalan yang kuat, pemahaman tentang agama yang bagus ya, tetapi ya mereka selewengkan ya ajaran-ajaran agama. Maka ini enggak apa? Enggak bermanfaat, enggak barokah. Bisa jadi sebab dari ketidakbarokahannya itu adalah berawal dari adab-adab dia sebelum menuntut ilmu, seperti itu. Untuk keutamaan mempelajari ilmu syar'i ya, itu nggak saya bahas ya, karena sebagian dari antum juga sudah paham ya apa keutamaan dari menuntut ilmu, sangat panjang sekali karena materi kita bukan itu ya. Di antara keutamanya besar, cukup satu lah ya yang bisa kita dapatkan kalau kita menuntut ilmu syar'i itu apa? Allah akan mudahkan jalan kita kemana? Ke surga. Ya, siapa yang nggak mau dimudahkan jalannya ke surga? Siapa? Atau siapa di antara kita yang nggak mau masuk surga? Ada? Nggak ada. Orang yang waras, orang yang berakal pasti menginginkan surga. Maka sekarang itu banyak viral ya di medsos, antum lihat.
Kalau untuk main medsos ya, kalau bisa mah jangan aja. Ya kan banyak sekarang konten-konten kreator bikin apa, candaan-candaan ya, candaan-candaan. Oh lagi liburan di neraka nih, ya. Dikiranya enak ya ke neraka tuh ya. Jadi candaan. Ya, jadi candaan. Ada yang bilang artis-artis tuh ada yang bilang ya, nggak apa-apa lah, nanti saya masuk neraka biar bisa reunian kumpul bareng sama teman-teman yang dulu di dunia ya. Itu luar biasa ya. Inilah orang-orang bodoh yang dia itu apa? Nggak mengerti tentang hakikat surga dan neraka. Itu pentingnya belajar itu. Nah, jadi surga dan neraka Allah tabaraka wa taala itu bukan candaan ya. Maka orang yang waras pasti dia menginginkan masuk surga. Kalau ada yang tidak menginginkan masuk surga, maka dia itu tidak waras ya. Ya, tidak waras. Kata Rasulullah apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh tariq ya, jalan ya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Menempuh jalan ya maksudnya dia pergi ke tempat ilmu ya, ada usaha yang dilakukan untuk berjalan ke tempat ilmu. Nah, maka apa? Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah tabaraka wa taala. Dan sesuatu yang besar pahalanya ya, ini sebanding dengan besarnya juga ujiannya. Makanya sangat wajar bagi orang-orang yang melakukan ketaatan, apalagi ketaatan yang sangat besar ini, menuntut ilmu itu godaannya banyak sekali. Banyak sekali godaannya. Terutama di masa-masa muda kita ini ya. Ya, anak-anak muda itu dari remajanya sampai menjelang dewasanya itu banyak godaannya. Godaannya banyak sekali. Godaan hawa nafsunya lebih dominan dibandingkan apa? Belajarnya. Maka hanya orang-orang yang dirahmati Allah lah yang selamat dari itu ya. Antum bandingkan coba. Ya. Anak-anak muda seperti antum ini yang belajar ilmu agama sama yang enggak belajar ilmu agama, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Yang motor-motoran di jalan itu lebih banyak dia atau antum? Hah? Banyak mereka ya, banyak mereka. Ini bukti nyata ya bahwa orang-orang yang menuntut ilmu itu pilihan dari Allah taala. Maka antum jangan korbankan nikmat yang sudah Allah berikan ya, diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, antum gadaikan dengan apa? Meninggalkannya. Ya. Ya, maka bersabar dalam jalan ilmu, tempuh jalan ilmu karena jalan ini berat ya. Karena ini jalan ke surga. Ini jalan ke surga. Kalau jalan ke neraka antum ya nggak perlu berjuang ya. Jalan neraka itu terbuka lebar di luar sana. Tinggal antum jalani aja ya. Kalau antum mau masuk neraka. Tapi kalau mau jalan ilmu, jalan surga berat, rintangannya banyak. Ya, rintangannya banyak. Karena apa? Karena syaitan di situ berperan ya. Syaitan berperan untuk apa? Menghalangi antum semua untuk menuju jalan surga. Tapi kalau jalan neraka, syaitan mensupport ya, didorong sama syaitan. Makanya jadi mudah. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita tentang Islam ya, sangat lengkap sekali ya. Termasuk di dalamnya masalah adab ya. Masalah apapun yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia dan akhirat ya, Rasulullah telah terangkan dengan sejelas-jelasnya.
Terlebih masalah adab ini, masalah buang hajat aja diajarkan sama Rasulullah. Ya, apalagi masalah adab yang ini merupakan masalah besar. Ya. Samil, fokus. Fokus Samil. Sekarang waktunya serius Samil. Waktu SD bisa main-main, lari-lari ya. Kalau sekarang sudah jadi santri, nah itu dihilangkan budaya melamun, budaya apa? Gak fokus, bosen, ya dihilangkan itu. Fokus sekarang. Saya juga pernah ngajar SD ya tahu gaya-gaya anak SD itu tahu. Antum sekarang sudah SMP kan? Kakak-kakak yang belakang sudah SMA. Nah, maka tinggalkan budaya-budaya yang lama itu, tinggalkan. Fokus sekarang. Duduk yang benar. Nih, siapa namanya nih? Hah? Siapa nama antum? Yudan. Yang benar duduknya. Disilat duduknya. Nah, jangan kayak di warung kopi. Ya. Nah, ini diantara adab ya, diantara adab. Emang berat itu ya. Antum coba belajar dari sekarang, latih diri antum untuk nanti lama-lama akan biasa. Semuanya mengalami, tidak hanya antum aja. Ya, barang siapa yang nggak tahan maka dia gugur. Dia akan gugur dalam bidang ilmu ini. Contohnya sudah banyak, ya. Sudah banyak contohnya. Tinggal antum pilih, antum mau jadi orang mulia nanti atau orang yang hina atau biasa-biasa aja. Nah, jalan kemuliaan itu berat, ya berat teman-teman. Nah, Rasulullah itu telah mengajarkan segala hal, ya, termasuk tentang adab dalam Islam ini. Ya, beliau SAW telah mengajarkan adab dan segala sesuatu yang jelas, ya, kepada kita semua. Ya, sampai adab buang hajat saja. Adab buang air itu pun Rasulullah ajarkan. Apalagi adab menuntut ilmu, ya. Nah, maka dari itu kita akan coba gali ya, walaupun tidak semuanya yang akan tersampaikan, paling tidak antum dapat poin-poinnya. Apa yang harus anda lakukan nih ketika anda ingin menuntut ilmu agama. Nah, di sana ya dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu telah mengajarkan adab kepada kita semua, yaitu diantaranya adalah pujian Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasulnya, yang mana Allah memuji Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan akhlak yang mulia. Jadi manusia yang paling bagus akhlaknya adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang azim, ya, yang luhur. Dan di sana Rasulullah SAW juga bersabda, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini diutus diantaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi diantara tujuan Rasulullah diutus juga untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Ya. Dulu ya para ulama, teman-teman sekalian, selalu mengajarkan anak-anak mereka itu akhlak, ya, akhlak dan adab. Itu dulu yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka sebelum mereka itu menuntut ilmu. Ya, kalau di rumah mungkin kita perhatikan orang tua kita juga seperti itu kan, mengajarkan akhlak adab kepada kita, ya, baik yang itu akhlak umum maupun khusus, ya. Misalkan adab keseharian muslim, ya, orang tua ajarkan kepada kita, nah makannya pakai tangan kanan, ya. Kalau ngomong
yang sopan, pakai nadanya jangan teriak-teriak. Nah, itu termasuk ajaran adab dan akhlak. Nah, ini adalah thariqah para ulama ya. Terlebih kalau anak mereka ingin menuntut ilmu, para ulama itu senantiasa membekali dulu anak-anaknya ini dengan adab ya. Seperti yang tadi ya, yang saya katakan, perkataan siapa? Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak ya. Maka teman-teman sekalian, seorang penuntut ilmu itu wajib dia mengetahui dan mempelajari adab-adab menuntut ilmu yang harus dia kuasai ya. Ini sebagai bentuk pengikutan kita kepada apa? Salafus saleh, kepada para ulama ya, yang mana mereka mendapatkan ilmu terlebih dahulu mereka itu mempelajari adab ya. Dan itu adalah thariqah para ulama yang harus kita tempuh. Sebagaimana para ulama itu berhasil dalam menuntut ilmu, diantaranya dengan sebab mereka mempelajari akhlak, maka kita juga akan menuntut ilmu seperti yang mereka lakukan. Kita masuk teman-teman sekalian tentang adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Jadi ini adab-adab utama ya. Di sana banyak adab-adab lain yang merupakan rincian-rinciannya. Adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Adab yang pertama teman-teman sekalian yang harus ada pada seorang penuntut ilmu adalah mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu agama. Ini adalah adab yang mutlak harus ada ini. Ya. Ini ada pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu agama. Nah, dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas. Ikhlas yaitu memurnikan ibadah kita ya hanya kepada Allah Ta'ala. Ini kan menuntut ilmu ini kan apa? Ibadah kan? Ibadah yang agung. Maka karena ini ibadah, dan agar ibadah ini diterima oleh Allah Ta'ala, ini harus ikhlas niatnya. Ikhlas itu maksudnya kita murnikan ibadah kita ini hanya untuk Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Jadi betul-betul kita menuntut ilmu ini untuk Allah. Ya, bukan karena kita ingin dipandang sebagai apa? Sebagai orang yang berilmu, bukan tujuannya agar kita bisa menyaingi ustadz kita misalkan yang ada di kampung ya. Bukan tujuannya untuk berbangga-bangga dan lain sebagainya. Nah, kalau ada di antara kita yang berniat aku pengen belajar agama di pesantren, biar apa? Biar nanti aku bisa menggantikan posisi ustadz itu yang ada di kampungku ya. Ya, berarti niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Nah, banyak ya ayat-ayat yang menunjukkan serta hadis-hadis menunjukkan tentang perintah kita untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam beribadah. Nah, di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Kata Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Kata Allah Ta'ala, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Ta'ala dalam menjalankan agama yang lurus, mukhlisina lahuddin ya. Dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Ini cabut aja, coba dicabut. Coba.
Nah, dari sini ya Allah telah memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beribadah kepadanya. Nah, maka untuk menuntut ilmu ini kita juga harus ikhlas. Kenapa? Karena menuntut ilmu ini merupakan ibadah, bahkan ibadah yang paling agung ya, dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau seandainya kita ingin diterima ilmu kita, ingin diberkahi oleh Tabaraka wa Ta'ala, maka syarat utama kita harus memiliki adab kepada Allah, ini adabnya, yaitu ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, di sana Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, ya, memberitahukan kepada kita tentang niat ini, ya. Niat ini kunci amal. Baik buruknya amal ini tergantung niat kita. Kalau niat kita dari awal sudah gak bagus, bukan karena Allah, maka akan rusak semuanya. Prosesnya akan rusak, ya, hasilnya juga rusak. Ya, prosesnya rusak, hasilnya rusak. Contoh, belajar di pesantren itu kan menuntut ilmu ya. Niatnya bukan karena Allah, karena yang lain. Maka prosesnya ketika antum melaksanakan proses pembelajaran menuntut ilmu di pesantren selama 4 tahun, 6 tahun, ini akan rusak juga. Antumnya akan malas-malasan, akan bikin masalah, ya. Ini prosesnya. Kemudian hasilnya gimana? Hasilnya tentu nggak bagus hasilnya. Ilmunya nggak ada yang antum dapat, ya. Kalaupun dapat, nanti antum akan memiliki pemahaman yang rusak, ya. Seperti itu. Maka niat ini sangat penting. Ini di awal, niat sangat penting untuk kita benahi. Dan ini merupakan adab kita, ya. Di sana Rasulullah SAW bersabda, "Innama al-a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya, ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ya, barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sesuai dengan niatnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, bukan karena Allah Ta'ala. Karena dunia ini banyak, ya. Misalkan pengen belajar agama biar jadi ustadz besar, nanti akan diundang-undang sama orang, ya, sehingga nanti apa? Bisa mengumpulkan pundi-pundi uang misalkan. Berarti niatnya dunia. Dunia juga misalkan ingin dipandang sama orang, ingin mendapatkan kedudukan. Ini dunia semua. Maka kata Rasulullah, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkan, ya, dia akan mendapatkan seperti itu. Akan didapatkan nantinya, tapi sebatas itu, ya. Ya. Nah, niatnya seperti ini termasuk dosa besar, ya. Yang bukan karena Allah, termasuk dosa besar. Dan penyebab dari tercegahnya kita dari apa? Dari mencium aroma surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Berkata Rasulullah SAW, "Man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah." Kata Rasulullah, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah, ini tujuan awal itu harusnya seperti ini, ya, untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas. Namun, ya, dia tidak melakukannya melainkan dia palingkan untuk keuntungan dunia, tadi yang saya sebutkan, keuntungan dunia, ya. Maka ancamannya apa?
maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat nanti. Ini ancamannya. Ya, nggak menuntut ilmu salah. Menuntut ilmu kalau salah niat pun juga salah. Jadi yang benar apa? Menuntut ilmu dengan niat yang benar. Ya. Jadi nggak cukup nih sekedar kita menuntut ilmu, nggak cukup, tapi harus dengan niat yang benar. Ya. Nah, di antara niat yang salah juga apa? Untuk berbangga-bangga. Untuk berbangga-bangga. Ada nggak orang yang menuntut ilmu itu biar dia bisa berbangga-bangga? Ada nggak? Bisa membodoh-bodohi orang ya. Setelah pintar dia membodoh-bodohi orang. Bukan mengajarkan orang agar menjadi pintar, tapi dia bangga dengan kepintarannya, dan dengan itu dia bisa membodoh-bodohi orang. Ada nggak? Ada. Dan ini ancaman juga berat ya. Ancamannya neraka. Maka luruskan niat kita dalam menuntut ilmu agama. Ya, luruskan ya. Hanya untuk Allah Taala. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimana ya seorang muslim itu dapat ikhlas dalam menuntut ilmu? Nah, tadi kita disuruh ikhlas. Terus bagaimana caranya kita ini biar ikhlas dalam menuntut ilmu? Ada yang tahu nggak? Gimana? Ya, caranya adalah kita harus pasang niat dengan baik ya. Sebelum kita melangkah untuk mempelajari ilmu, kita harus ya niat yang baik ya dalam menuntut ilmu agama. Niat yang baik itu apa? Yang pertama ya, niatnya hendaklah dia tujukan belajarnya dia ini hanya untuk apa? Mengharap wajah Allah Ta'ala, hanya untuk bertemu sama Allah Ta'ala. Itu ikhlas ya. Sehingga dengan ikhlas ini nanti segala rintangan dia akan hadapi ya. Di antara rintangannya nanti ada temannya yang mengatakan, antum nih so alim, antum nih so apa. Maka kalau antum ikhlas, antum akan katakan pada diri antum, ana nggak butuh pujian atau hinaan antum ya. Karena ana belajar di sini ya, ana ingin mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Ya, jalan terus ya. Kemudian dia niatkan setelah dia berharap wajah Allah, kemudian dia niatkan dia menuntut ilmu ini agar dia bisa beramal dengan ilmu tersebut. Itu ya. Niat yang benar itu pertama apa? Dia tujukan niatnya untuk mengharapkan wajah Allah. Yang kedua, dia niatkan dengan ilmu tersebut dia bisa beramal dengannya. Terus dia niatkan dengan belajar ini agar dia bisa menghidupkan syariat Allah. Karena nggak mungkin kita bisa menegakkan syariat Allah kalau kita nggak berilmu. Benar nggak? Syamil benar nggak? Ha, tuh nggak dengerin kan? Gimana Samil? Bisa nggak kita menegakkan syariat Allah kalau kita nggak berilmu? Bisa nggak? Nggak bisa. Maka kita niatkan, kita ingin belajar agama nih, agar apa? Agar aku bisa menegakkan syariat Allah. Nah, ini termasuk niat yang benar. Kemudian yang keempat, niatnya apa? Dengan belajar ini ya, aku bisa menerangi hatiku ya dengan ilmu ini. Hati kita menjadi terang, tahu tentang hakikat kehidupan ini.
Kalau seandainya kita nggak belajar, kita nggak akan tahu ya. Kita nggak bisa menerangi hati kita gelap terus ya. Dengan kemaksiatan, dengan kesyirikan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima apa? Niatkan belajar ini untuk menghiasi batinnya. Karena ilmu adalah makanan bagi hati. Kalau makanan bagi jasad, kita sudah tahu makanan bagi jasad. Ya, tapi makanan hati ini ilmu. Nah, antum hidup itu di dunia ini apa? Ruh dan jasad, badan dan batin. Benar nggak? Apa antum jasad aja nih, nggak ada ruh? Ruh dan jasad. Nah, makanya jangan fokus memberi makan kepada jasad, kepada badan, tapi hati nggak pernah dikasih makan. Hati nggak pernah dikasih nutrisi. Maka makanan hati, makanan apa namanya itu? Ruh adalah ilmu. Adalah ilmu. Nah, antum gemuk badannya tapi hatinya kurus. Ya, jangan. Maka antum niatkan itu. Kemudian yang keenam apa? Dengan belajar ini apa? Niat yang baik itu. Dengan belajar ini antum berharap bahwa nanti antum bisa dekat dengan Allah dan Rasulnya pada hari kiamat. Ini niat yang benar. Ya. Dan lain-lain banyak sekali. Pokoknya antum niatkan dengan benar, ya. Ikhlas untuk Allah Taala. Jangan sampai ada niat-niat keuntungan dunia dalam hati antum. Adapun nanti ketika antum sudah jadi orang yang berilmu, terus ada keuntungan-keuntungan dunia yang antum dapatkan, maka itu adalah fadlun minallah, ya. Karunia dari Allah untuk antum. Dengan berilmu ini, misalkan antum dipercaya menjadi pemimpin, dikasih jabatan, dikasih harta, orang menghormati antum misalkan, yaitu karunia dari Allah Taala, dari ilmu antum. Asalkan itu bukan tujuan antum dari awal. Paham ini? Ya, sekarang ada nggak ulama-ulama atau syekh-syekh atau ustaz-ustaz yang mereka kaya-kaya? Ada? Ada? Banyak, ya. Dan sebenarnya bukan keinginan mereka ingin kaya, tapi itu karunia Allah. Allah berikan kepada mereka. Terlihat dari apa? Dari kehidupan mereka. Kehidupan mereka. Walaupun mereka kaya, tapi mereka apa? Mereka pergunakan kekayaan mereka itu untuk jalan Allah Taala. Nah, seperti itu. Taib, itu adab yang pertama. Apa adab yang pertama? Abdul Malik, adab yang pertama apa? Berilmu. Adab pertama apa? Yang harus ada pada seorang penuntut ilmu. Apa adab pertama? Mengikhlaskan niat dalam. Antum nyatatnya apa? Nyatatnya apa antum? Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, ya. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ini siapa nih yang tahu terus nih? Samping opik siapa pik? Ini pik. Basit, Ade Basit. Basit, senyum-senyum terus Basit. Apa Basit? Adab yang pertama? Ya. Antum senyum kenapa Basit? Bahagia di pesantren atau gimana? Ya. Semoga senyum-senyum antum itu menandakan kebahagiaan antum, ya. Iya, nanti kita kenalan ya. Saya belum kenal semua ini yang kelas 7. Nanti kelas 7 kan sama Ana kan? Belajar sama Ana insyaallah. Kelas kita nanti di mana kelas kita? Kelas kita di sini nanti ya. Di sini kelas kita.
Kemudian adab kedua, membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk, dari perangai yang buruk. Sebelum kita menuntut ilmu, teman-teman sekalian, ya dicatat ini, catat. Yang kedua itu membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, sebelum kita menuntut ilmu, hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia bersihkan hatinya dari segala akhlak-akhlak yang buruk, ya. Agar apa? Agar akhlak-akhlak ini nggak menjadi penghalang dia dalam mencari ilmu. Contoh akhlak yang buruk apa? Ya, suka curang, misalnya curang, suka nipu orang, ya, dengki, iri, ada keyakinan-keyakinan yang buruk, misalkan, itu buang semuanya. Akhlak-akhlak yang jelek, ya, antum sudah paham lah akhlak yang jelek kayak gimana? Bisa antum tangkap. Oh, ini bagus, ini jelek, ya. Itu dibuang. Karena perangai-perangai yang buruk itu nanti bisa menghalangi antum dalam masuknya ilmu kepada kita. Ya. Sehingga dengan kita buang, ya, kita bersihkan hati kita dari akhlak yang buruk, ya, maka hati kita ini siap untuk menerima ilmu nantinya. Siap untuk menghafalkan ilmu, ya. Siap untuk merenungi makna-makna ayat, ya, makna-makna dari ilmu, ya. Siap kalau seandainya sudah kita bersihkan hati kita. Di antara akhlak yang buruk apa yang sering terjadi pada santri itu, sehingga ilmu itu nggak masuk kepada dia. Di antaranya dia suudzon biasanya sama ustadznya. Belum apa-apa sudah suudzon. Nah, suudzon ini berprasangka buruk kepada guru kita. Ini diantara akhlak yang buruk. Ya, diantara suudzon biasanya kita menganggap guru kita itu lebih rendah ilmunya, ya. Terus dan lain-lain, ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kita akan meremehkannya. Kalau sudah kita remehkan, nanti apapun yang keluar dari mulut guru kita nggak akan terima. Ada aja bantahannya. Nah, kalau sudah seperti itu, masuk nggak ilmunya? Nggak masuk, mental, karena dia sudah merasa lebih tahu dari gurunya. Maka seorang penuntut ilmu itu hendaknya dia memiliki hati yang bersih. Di antaranya adalah apa? Dia tahu kadar dirinya. Dia itu sebagai santri yang sedang belajar kepada seorang guru. Ya, tentu ada hal-hal mungkin yang dia lebih mengetahui dibandingkan gurunya. Ya, tetapi karena dia seorang penuntut ilmu yang memiliki akhlak yang baik, maka dia apa? Ya, dia buang suudzonnya kepada gurunya. Berkata seorang ulama yaitu Sahal bin Abdullah al-Tusari rahimahullah taala, beliau berkata, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Kata beliau, haram ala qalbin, atas, ya, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur, haram atas nur, cahaya ilmu, untuk memasuki hati seseorang. Wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla, sedangkan di dalam hatinya tersebut, ya, ada sesuatu yang Allah benci. Apa itu? Di antaranya, ya, akhlak-akhlak hati yang buruk, ya. Maka ini menjadi penghalang untuk apa? Masuknya cahaya ilmu kepada hati kita. Kepada hati kita, teman-teman sekalian.
Nah, jadi dua ya. Ini adab yang harus ada dulu nih. Ini syarat utama nih. Kita belum bicara kepada adab dalam majelis dan sebagainya. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, adab seorang penuntut ilmu itu hendaknya dia senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Taala. Berdoa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Taala. Basit, catat nggak? Catat. Memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Taala. Kita itu lemah ya. Kita itu bodoh. Kita itu nggak ada kekuatan apapun. Kalau seandainya Allah tidak memberikan anugerahnya kepada kita semua, maka ya jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah Taala. Jangan pede dengan diri kita sendiri, ya, dengan usaha kita sendiri. Nggak ada. Apapun yang kita dapatkan dari ilmu ini, semuanya adalah anugerah karunia dari Allah Taala. Sepintar apapun antum, ya, itu murni pemberian Allah Taala, bukan karena usaha kita. Ya, usaha kita itu hanya jadi wasilah saja. Nah, wasilah yang menjadi sebab untuk mendapatkan itu, ya. Tapi pada hakikatnya semuanya itu dari Allah. Maka kita perhatikan ada orang-orang yang mereka itu ya tidak bekerja keras, tapi Allah berikan ilmu itu. Ada nggak? Ada. Nah, ada yang sudah bekerja keras nggak dapat. Maka itu semuanya murni karunia Allah. Makanya untuk mendapatkan itu antum ya harus berdoa kepada Allah Taala untuk dimudahkan jalannya. Kalau kita melihat teman kita itu kayak mudah menghafal ya, kayak mudah memahami pelajaran. Kita ini setengah mati, tapi nggak paham-paham. Maka berdoa kepada Allah, ya. Kita nggak tahu barangkali teman kita itu kencang doanya dibandingkan kita. Kita ini jarang berdoa, ya. Hanya murni mengandalkan diri kita aja, ya. Maka jangan lupakan Allah. Libatkan Allah dalam setiap hidup kita, ya. Karena Allah yang memiliki ilmu, ya. Maka mintalah kepada zat yang memiliki ilmu tersebut. Ya. Contoh sederhana. Ada orang ini ada dua rakyat misalnya, Yang satunya susah untuk apa? Untuk bertemu sama gubernur misalkan. Bertemu aja susah, apalagi dikasih sesuatu, ya. Kalau yang satunya gampang banget, ya. Di antara sebabnya adalah kedekatan mereka yang berbeda. Yang satunya dekat, satunya jauh. Nah, dan kita ya begitu juga. Kalau seandainya kita sudah dekat kepada Allah Taala, maka mudah itu. Allah memberi kita apa aja mudah. Nah, di antara cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu berdoa, merengek, meminta kepada Allah Taala. Ya. Allah Taala telah memerintahkan nabinya untuk memohon ilmu dan tambahan ilmu. Nah, ini ya langsung perintah Allah Taala agar kita senantiasa meminta ilmu, ya, berdoa kepada Allah Taala. Apa kata Allah? Ada yang hafal? Apa kata Allah? Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah ya, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Rabbi zidni ilma. Dan doa-doa lain yang antum hafal, ya, doa terus. Kalau nggak hafal gimana? Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa apa aja.
yang itu bahasa yang memang ini ya, memang bahasa. Jangan tuh bikin-bikin bahasa sendiri. Ya, minta bahasa, minta ini ilmu kepada Allah Taala. Nah, kalau bisa dihafalkan doa-doa yang kita bisa gunakan untuk meminta ilmu kepada Allah Taala. Di antara doa yang Rasulullah ajarkan juga apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Hafal ya. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, itu di antara doa yang Rasulullah ajarkan. Dan ini hendaknya dibaca sama antum nih tiap hari. Setiap pagi itu dibaca. Ya. Habis sholat subuh kan ada zikir pagi kan. Nah, di antaranya kan ada doa seperti ini. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sebelum kita melakukan aktivitas belajar, ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Nah, ingat nih, ini catatannya, ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu ada yang enggak bermanfaat. Rizki yang baik dan amalan yang diterima. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, ya, dan amalan yang diterima. Siapa yang belum hafal doanya? Yang belum hafal, Raka hafal doanya? Hah? Hafal? Hafal nggak doanya? Siapa yang di sini rutin zikir pagi? Masa nggak ada satupun yang zikir pagi di sini? Opik? Di SD nggak diajarin Pik? Yang pendeknya Robbi zidni ilma, yang pendeknya. Atau yang diajar Rasul, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Basit apa enggak? Enggak hafal? Dihafalkan ya, mulai hari ini hafalkan ya. Kalau TBA anak yakin hafal semua. Hafal ya? Ya, pasti hafal. Coba ini siapa nama ini? Antum? Hah? Kenzi. Ya, Kenzi hafal doanya? Allahumma ahsanta barakallahu fiik. Iya. Fatir hafal? Coba. Allahumma yang belakangnya tuh PC hijau. Mas Muk. Siapa namanya? Faiz. Wais Al-Qarni. Wais Abdurrahman. Wais, coba. Oh iya, ahsanta barakallahu fiik. Tip. Dan masih banyak doa-doa yang lainnya, teman-teman sekalian. Kemudian adab yang keempat, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, ini kuncinya juga. Dan rindu untuk mendapatkannya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam syairnya yang ini masyhur sekali ya, mungkin sebagian antum hafal ya. Kata beliau apa? Akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Kata beliau, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 perkara. Ini syair Imam Syafi'i, ini sangat bagus sekali untuk penuntut ilmu. Sa'unbika an tafsiliha bibayani. Kukabarkan kepadamu rinciannya dengan jelas, kata beliau, ya. Jadi kata Imam Syafi'i, kita itu nggak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara ini.
Ini harus ada. Ya, dijelaskan dengan jelas oleh beliau 6 perkara tersebut. Apa aja? Zakaun. Jadi orang kalau mau sukses dalam menuntut ilmu, zakaun nih. Dia harus memiliki modal kecerdasan. Ya, bisa berpikir ya. Memiliki otak, memiliki akal. Wahirsun. Apa hirs? Wahirsun. Apa hirs? NTBA? Hirs. Tekad ya, kemauan keras. Kemauan yang keras. Kemudian wajtihadun. Apa ijtihad? Ijtihad apa? Bersungguh-sungguh. Punya kecerdasan, punya kemauan yang kuat, kemudian bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Ini siapa nama ini? Dicatat. Jangan mainin itu. Jangan mainin itu. Alat tanya nanti ya. 6 perkara itu. Kemudian wabulghatun. Bulghah. Apa itu bulghah? Bulghah itu apa? Bekal. Bekal yang cukup. Ya, antum bekal di sini ada bekal harta, ada bekal apa? Materi-materi yang lain. Ya. Bekal kitab, bekal buku, pulpen ya. Bekal buat jajan, bekal buat SPP, bekal buat apa? Buat pakaian. Itu bekal semua itu. Bekal semua. Nah, bisa nggak antum belajar tapi nggak makan? Bisa nggak? Ada yang bisa sini? Belajar tapi nggak makan? Ada yang bisa? Nggak bisa lah, kita kan manusia, harus makan. Nah, kemudian kata beliau wasuhbatu ustadin. Yang keberapa ini? Yang kelima itu apa? Adanya bimbingan ustad, bimbingan guru. Nggak bisa kita belajar sendiri. Kalau perkara dunia, mungkin antum kotak-katik laptop ya bisa belajar. Belajar apa aja, ada semua di YouTube ya. Tapi kalau agama ya, karena ini adalah pemahaman, maka harus dengan bimbingan ustadz, bimbingan guru, agar lurus pemahamannya. Kalau seandainya antum belajar sendiri, ya kita akan banyak salahnya. Sudah belajar sama guru aja suka salah kan? Ada nggak murid-murid yang menyelisihi pemahaman gurunya? Ada nggak? Banyak ya. Itu sudah belajar sama guru. Ya, apalagi belajar sendiri. Belajar sendiri kan nggak ada yang menyalahin antum. Antum buka YouTube, pelajari sendiri, ya. Antum paham nggak paham, ada nggak yang negur antum? Nggak ada. Tapi kalau belajar sama guru, ya ada yang menegur antum. Oh salah, pemahaman antum kayak gini, luruskan. Nah seperti itu. Dan yang penting ini teman-teman, yang terakhir nih, waktu lu zaman, ya, dan waktu yang panjang, waktu yang lama belajar itu lama. Seperti yang dikatakan saya Iskandar kan, lama. Ya, 6 tahun di SD, ya tambah 6 tahun di tingkat menengah, tambah lagi kuliah S1 4 tahun, S2 4 tahun, S3 4 tahun. Berapa tahun tuh? Puluhan tahun ya. 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 Panjang, belajar tuh panjang. Semakin kita belajar teman-teman, ketahuilah, antum semakin belajar nanti ya, antum semakin nggak tahu nanti. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu ini luas. Semakin kita gali, semakin kita minum, kita tuh semakin apa? Semakin merasa kita tuh nggak ada apa-apanya ilmu kita ini. Nah, kalau orang yang merasa cukup dengan ilmunya, biasanya dia itu belajarnya sebentar itu. Karena orang belajar ini dia akan masuk ke fase dalam tingkatan ilmu, ya. Kalau dia baru-baru belajar, maka dia akan masuk ke fase tingkatan apa? Sombong.
dia akan menjadi orang yang sombong kalau baru-baru belajar ini. Maka ketika dia belajar sesuatu, dia merasa dia tahu segalanya, sehingga nanti dia mudah untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Wah, aku udah belajar ini deh, antum belum belajar itu, antum salah tuh, antum salah tuh, antum salah tuh. Nah, ini fase ini nggak boleh dibiarkan teman-teman. Kalau antum berhenti di fase ini, mencukupkan diri dengan belajar di tingkatan ini, selamanya akan menjadi orang sombong. Nah, orang-orang yang sombong dalam ilmu, ya, ketahuilah dia belajarnya itu nggak jauh, itu belajarnya sebentar dan nggak dalam. Maka jangan biarkan, terus belajar sampai naik ke tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua itu dia akan menjadi orang yang tawadu, akan rendah hati, ya, tawadu. Ya, semakin dia belajar, dia akan semakin menghargai orang, semakin memaklumi orang, semakin luas pandangannya tentang perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Itu orang yang sudah lebih jauh belajarnya. Nah, terus belajar, jangan saya berhenti di tahap kedua ini, belajar terus, ya, sampai ya masuk ke tingkatan yang ketiga. Puncaknya apa? Puncaknya adalah dia merasa sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang berilmu itu semakin berilmu semakin nunduk, teman-teman. Semakin gak meremehkan orang, semakin tawadu, ya, semakin dia merasa ini ilmu anak ini gak ada apa-apanya. Semakin dia menganggap orang itu lebih mulia dibandingkan dia. Nah, itu kalau tinggi ilmunya tuh. Nah, kalau yang berkoar-koar di luar itu, yang sering heboh-hebohnya itu biasa yang bawah-bawah, ya. Nah, maka kita jangan jadi penuntut ilmu yang tingkatan nomor 1 itu, ya. Harus nomor 2 minimal dan ketiga, ya. Banyak ustadz-ustadz yang anak kenal, ya, ustadz-ustadz yang nggak diragukan lagi keilmuan mereka, tapi masya Allah mereka itu, ya, tidak menampakkan bahwa mereka itu apa, berilmu, ya. Adabnya masya Allah. Tapi yang gayanya selangit kadang yang baru-baru belajar itu, ya. Jadi antum jangan jadi penuntut ilmu seperti itu. Contoh misalkan antum baru di kelas 7, tapi udah bisa memandang rendah kakak-kakak antum yang telah bertahun-tahun belajar di sini misalkan. Nah, jangan seperti itu. Berarti antum baru masuk ke tingkatan yang pertama. Nah, jadi ini teman-teman bersungguh-sungguh, ya. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, bersungguh-sungguh kata Imam Syafi'i. Sungguh-sungguh itu banyak rinciannya. Nanti kita akan rinci dalam kajian-kajian lain. Kemudian adab yang kelima, ya, hendaknya memulai belajar itu dengan mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran. Maka di antara adab penuntut ilmu itu adalah hendaknya seorang pelajar, ya, penuntut ilmu itu memulai perjalanan dia dalam menuntut ilmu itu dengan terlebih dahulu mempelajari Al-Quran, ya, dengan membacanya, menghafalkannya, dan bersungguh-sungguh dalam memahami tafsirnya, ya. Maka alhamdulillah di kurikulum kita di pesantren ini, pelajaran pertama yang kita mulai setiap harinya itu apa? Al-Quran, ya. Habis sholat subuh kita langsung Al-Quran. Nah, ini diantara adab dalam mencari ilmu. Nah, dalam menuntut ilmu itu teman-teman sekalian, ya, itu tuh ada tahapan-tahapannya, ya. Ada tahapan-tahapannya. Nggak bisa kita belajar itu langsung yang atas, ya, nggak bisa. Harus bertahap, tadarruj. Dari mulai tahapan yang penting
tahapan yang paling penting ke tahapan yang penting ya. Nah, yang paling penting Al-Quran dulu ya, kemudian ilmu-ilmu yang lain. Nah, banyak dari manusia yang kita lihat mereka itu tercegah dari tujuan dalam menuntut ilmu ya, karena apa? Karena mereka kebanyakan meninggalkan usul, meninggalkan landasan pokok mereka dalam belajar agama. Yang dimaksud dengan usul di sini adalah maksudnya itu Al-Quran, Al-Quran dan Sunnah. Jadi banyak dari orang-orang yang mereka terhalang dari belajar karena apa? Karena mereka meninggalkan Al-Quran ya, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis ya. Maka bagi seorang penuntut ilmu hendaknya dia itu apa? Memprioritaskan, mengutamakan dirinya itu untuk menghafal Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama, teman-teman sekalian. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran ini adalah pokok dari ilmu. Segala ilmu-ilmu agama ya, ini semuanya bersumber dari dua sumber ini, dua sumber usul ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka ini dulu yang dipelajari. Iya. Ilmu apa aja semuanya sumbernya itu Al-Quran. Ya, bahkan ilmu bahasa Arab itu dari Al-Quran. Ya. Maka sungguh keutamaan yang besar kalau seandainya antum ya, sebelum usia antum balik ya, antum sudah menghafal Quran misalkan, menghafal sebagiannya atau seluruhnya. Itu sungguh keutamaan yang Allah berikan kepada antum ya. Ciri-ciri ulamanya sudah ada ya pada antum. Kemudian setelah itu ya naik lagi ya, belajar bahasa Arab ya, kemudian belajar ilmu-ilmu yang lain. Nah, masa emas untuk menghafal ini gunakan untuk benar-benar sebanyak-banyaknya menghafal Al-Quran ya, membaca tafsirnya ya, membaca terjemahannya. Nah, itu bekal ya. Kalau antum malas-malasan sekarang, nanti ketika antum bertambah usianya, makin banyak rintangan antum ya, antum nanti terhalang dari untuk menghafal Quran. Gampang lah, nyantai aja menghafalnya misalkan. Ya. Ketika tamat di sini cuma 5 juz misalkan. Belum tentu nanti antum di luar bisa menambahnya lagi. Maka manfaatkan ketika di sini sebanyak-banyaknya antum menghafal Al-Quran. Ya. Ini masa-masa emas ya, masa-masa emas. Masa-masa antum ini ya, SMP gini, ini adalah masa-masa kuat untuk menghafal. Kuat untuk menghafal. Tapi agak lemah biasanya untuk memahami. Nah, itu kita maklumi. Ya. Makanya ketika belajar disuruh hafalkan ini ya, cepat menghafal. Tapi paham nggak? Nggak paham. Maksudnya apa? Tapi kalau antum bisa menghafal, bisa paham, oh masya Allah. Tapi kalau di usia-usia seperti ana ini ya, usia-usia yang ke atas itu ada usia-usia memahami. Ya, tapi biasanya lemah di hafalan. Makanya usia-usia emas untuk menghafal ini jangan sia-siakan untuk menghafal. Ya. Kalau kakak-kakak antum ini yang SMA ke atas, mereka mudah dalam memahami pelajaran, mudah. Nah, tapi biasanya agak lambat dalam menghafal. Walaupun sebagian juga diberi karunia oleh Allah mudah untuk menghafal. Ayo. Jadi adab yang keberapa itu? Yang keempat ya, kelima, memulai dengan mempelajari Al-Quran. Kemudian adab yang keenam, teman-teman sekalian, kita harus menjauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Ini penting nih, menjauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Caranya apa? Caranya dengan bertakwa kepada Allah Taala. Karena ini diantara sarana terbesar teman-teman untuk memperoleh ilmu. Takwa itu sarana terbesar untuk memperoleh ilmu. Jangan remehkan sekecil apapun maksiat ya. Ini pantangan yang terbesar bagi seorang penuntut ilmu.
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Kata Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ini ya, sarana terbesarnya ini nih. Kata Allah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ini kuncinya, takwa dulu. Takwa kepada Allah. Maka Allah akan memberikan pengajaran kepadamu. Ya. Jadi buah dari kita bertakwa, Allah akan ajarkan kita ilmu. Nah, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan masih banyak ya dalil yang lainnya. Nah, ringkas ya kan, waktunya sudah mendekati selesai. Yang ketujuh teman-teman, manfaatkan usia muda kita dalam menuntut ilmu agama. Ya, seperti perkataan Imam Syafi'i itu kan, yang terpampang di spanduk ya, banner apa? Kalau bukan sekarang kapan lagi kita mau belajar ya? Ya, kalau bukan sekarang kapan lagi kita mau belajar? Antum bilang nanti ajalah saya mondok ketika udah SMA. Iya kalau nyampe umurnya. Iya kalau semangatnya masih ada. Ya kalau bukan sekarang kapan lagi? Sekarang belajar ketika antum masih muda. Ini masa-masa emas antum dalam belajar. Ya kalau kita nggak belajar dari sekarang ya, kita nggak belajar sekarang di saat ya orang-orang menanam ya, maka nanti kita akan nyesal ya. Sekarang kita nggak belajar, teman kita belajar, ketika teman kita memanen hasilnya, kita hanya apa, bengong melihatnya saja, kita nggak jadi apa-apa ya. Contohnya sudah banyak ya, contohnya sudah banyak. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Tidak boleh sombong, tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Iya. Berkata Imam Mujahid bin Jabr, la yata'allamu al-ilma mustahyin wala mustakbirun. Kata beliau, tidak akan mendapatkan ilmu dua orang ya, yaitu orang yang malu dan orang yang sombong. Malu di sini adalah malu yang tercela ya. Malu itu asalnya iman, tapi ada malu-malu yang dilarang di sini. Di antaranya malu untuk belajar. Kenapa antum nggak mondok? Ya malu ah. Ya, malu. Jangan malu ya. Maka orang yang malu dalam menuntut ilmu, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Orang yang sombong juga nggak akan mendapatkan ilmu. Ya, karena orang yang sombong itu ya batarul haqi wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Bagaimana dia akan mendapatkan ilmu kalau seandainya dia sudah meremehkan orang lain? Ya, terutama gurunya. Kemudian yang kesembilan, ya antum catat poin-poin ini sajalah biar ini. Yang kesembilan, mendengarkan dengan baik pelajaran yang disampaikan ustadz, ya syekh atau guru, ya. Ini kunci antum sukses dalam belajar. Antum dengarkan pelajaran itu dengan baik, ya. Apa-apa yang disampaikan oleh ustadz, syekh dan guru, ya. Kemudian yang ke-10, diam ketika pelajaran disampaikan. Ini masya Allah, antum sudah mempraktekkan ini ya. Ketika ilmu disampaikan oleh guru kita, maka kita diam ya. Jangan ngobrol sendiri kita, itu nggak adab namanya. Jadi kalau seandainya kita ingin menjadi pelajar yang beradab, ketika guru kita menjelaskan, guru kita memberikan pelajaran, kita diam. Jangan jangan mengganggu temannya, ya, jangan sibuk sendiri main pulpen, main kertas dan sebagainya, main tangan, ya. Ya, jangan senyum-senyum sendiri, ya. Apalagi jangan ketawa-ketawa sendiri, ya. Diam, dengarkan pelajaran, fokus. Ya. Itu adabnya. Kemudian yang ke-11, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan.
Setelah antum dengarkan dengan baik, diam, maka antum di antara adab berikutnya, antum jangan blank, jangan bengong, jangan kosong pikirannya, tapi antum berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Ya, jangan pandangan antum ke depan tapi pikiran antum ke lain. Ya, itu namanya nggak adab juga. Adabnya adalah antum berusaha pahami ilmu itu, berusaha semaksimal mungkin pahami apa maksudnya ini. Nah, fokus. Walaupun ya di sana nanti ada yang diberi pemahaman sama Allah, ada yang enggak, ya. Tapi antum berusaha pahami. Ya. Rasulullah bersabda apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka dia akan diberikan pemahaman dalam agama. Nah, tapi jalan menuju ke situ antum berusaha dulu untuk pahami agama ini, ya. Kemudian berdoa tadi ya, berdoa ya, untuk diberikan pemahaman. Di antara doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah untuk diberikan pemahaman apa? Ya, lagi-lagi doa ya. Apa? Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, berikan pemahaman kepada aku tentang agama ini. Lagi-lagi ya, kita nggak boleh terpaku kepada kekuatan kita. Kita harus sandarkan kepada Allah. Ya. Kenapa sih kok aku kayaknya sulit untuk memahami ini ya? Pertama, lihat usaha kita itu udah benar belum? Kita udah fokus belum untuk memahami ilmu? Kalau sudah, berdoa kepada Allah. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Oh, ternyata banyak banget ya. Ya. Kemudian yang ke-12, menghafalkan ilmu syar'i ini disampaikan. Yang ke-13, mengikat ilmu ya, atau pelajaran dengan tulisan ya. Kita ikat ilmu itu ya, kita tulis pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Nah, mungkin saya cukupkan sampai adab yang ke-14 saja ya. Yang ke-14 ya, hendaknya ilmu yang kita pelajari itu kita amalkan, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Dan masih banyak lagi yang lain, mendakwahkan ilmu dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman mungkin ya bisa cukupkan sampai dengan mengamalkan ilmu. Kalau antum sudah sampai ke tahapan mengamalkan ilmu, berarti sudah masya Allah itu ya. Kita cukup sampai sini dulu. Semoga yang sedikit yang bermanfaat bagi antum semua. Ya, ini awal dari pembelajaran antum ya. Nanti antum akan lewati masa-masa belajar yang seperti ini ya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.